Halo Sobat Zero Waste, pada tutorial kali ini saya akan sharing tentang pemanfaatan barang bekas menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknik dekopas. Nah, seperti ini contohnya. Dari botol bekas sirup menggunakan teknik dekopas, kita bisa merubahnya menjadi pajangan. Contohnya seperti yang ada di sampingnya. Kita juga bisa membuat lampu hias. Jika modelnya seperti ini, tinggal kita kasih lampu di dalamnya. Nah, ini contoh yang ketiga. Hiasan ini dibuat dari kaleng kue. Masih dengan teknik yang sama, teknik dekopas. Saya membuat kaleng kue ini menjadi sebuah pajangan sekaligus sebuah celengan. Tinggal dilubangi di atasnya sehingga bisa multifungsi. Untuk menghias barang bekas menggunakan teknik dekopas, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan, yaitu cat, lem, vernis, kemudian kita menggunakan kuas dan spons untuk mengoles, gunting, dan plastik. Dan yang tak kalah penting adalah tisu dekopas. Inilah yang akan kita tempelkan pada bidang yang akan kita hias. Tisunya bermacam-macam coraknya, teman-teman bisa dapatkan via online ataupun di toko-toko art tisu dekopas. Pada tutorial kali ini, kita akan menghias kaleng roti menjadi sebuah celengan cantik. Sebelum kita hias, kita lubangi dulu bagian bawah kaleng. Bisa menggunakan ya seperti itu, bisa menggunakan obeng dan palu. Contohnya seperti itu. Kemudian kita cat kaleng roti itu dengan menggunakan cat dasar. Yang biasa digunakan adalah yang berwarna putih. Tapi jika teman-teman mau menggunakan warna lain juga bisa, asalkan disesuaikan dengan warna tisunya. Nah, saya menggunakan cat dasar berwarna putih. Kita menggunakan spons cuci piring yang sudah dipotong seukuran kotak kecil itu untuk membantu proses pengecatan. Caranya adalah kita tuang sedikit cat ke alas yang datar agar mudah dalam pengecatan. Kemudian kita tepukkan spons pada permukaan kaleng. Ditepuk-tepuk hingga rata seluruh bagian, lalu dikeringkan, bisa dengan dijemur atau dengan hair dryer. Nah, misalkan ini sudah rata, dijemur sebentar, lalu ditepuk-tepuk kembali kalau sudah kering. Nah, sampai semua bagian rata, bisa 2-3 kali lapisan. Contohnya yang rata adalah seperti ini. Ini adalah proses pengecatan. Berikutnya kita pilih tisu yang akan kita tempelkan pada bahan bekas. Pemilihan tisu ini akan berpengaruh kepada teknik penempelan. Jika tisunya motifnya seperti ini, motif yang terpisah, dan kita ingin menggabungkan motif dari tisu ini dan tisu ini, maka kita harus menggunting bagian ini dengan menggunakan gunting. Juga bagian yang akan kita ambil dari sini. Jika motifnya adalah motif penuh seperti ini, maka kita menggunakan sistem blocking. Proses penempelan yang pertama adalah dengan sistem pola. Ketika kita menggunakan sistem pola, maka kita harus menggunting tisunya sesuai dengan polanya seperti ini. Kita siapkan lem dan kuas untuk menempelkan. Nah, jangan lupa tisu ini ada 3 lapis. Jadi kita harus melepas lapisan di belakangnya hingga lapisan yang paling tipis yang akan kita
gunakan. Nah, kemudian kita lem bagian yang akan kita tempel seperti ini. Kemudian dengan hati-hati kita tempelkan tisu yang sudah digunting tadi. Untuk meratakan, kita bisa menggunakan plastik. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel bagian berikutnya. Seperti ini, biarkan dulu sampai dia kering, nanti akan kita lapis kembali dengan menggunakan lem. Teknik penempelan yang kedua adalah dengan menggunakan sistem blocking. Sistem blocking digunakan ketika model atau motif tisunya adalah motif penuh seperti ini. Maka kita tidak harus menggunting bagian-bagiannya, cukup di blok pada bagian akan kita tempel. Sama seperti yang tadi, kita buka dulu tisunya sampai lapis yang paling tipis. Ingat, jangan ada lapisan yang tertinggal. Jadi ini ada 2 lapis yang kita buang dan 1 lapis yang akan kita gunakan. Ini lapis yang paling tipis yang akan kita gunakan. Kemudian teman-teman siapkan kalengnya. Nah, kita akan memberikan lem sedikit demi sedikit. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan bagian tersebut. Dengan hati-hati, kemudian kita haluskan dengan menggunakan plastik. Plastiknya double, jangan hanya 1 lapis tapi double. Nah, seperti ini dia sudah menempel. Kemudian kita beri lem lagi. Ratakan lagi. Begitu seterusnya sampai nanti semua bagian tisu tertutup menutup bagian kaleng. Hasil yang sudah jadi adalah seperti ini. Setelah tisu yang kita tempelkan kering,
Maka proses berikutnya adalah pelapisan dengan menggunakan lem kembali. Kita kuaskan lem pada bagian tisu yang sudah kita tempelkan, seluruh bagiannya. Seperti ini. Hati-hati jangan sampai tisunya robek. Proses pengeleman ini bertujuan agar tisu yang ditempelkan menjadi lebih menempel dengan sempurna. Dan juga melindungi tisu agar tidak mudah rusak. Ya, seperti ini. Kemudian lakukan juga pada yang blocking sama sistemnya. Kemudian kita keringkan. Proses yang terakhir adalah melapisi dengan vernis. Vernis ini tujuannya untuk membuat gambar terlihat lebih glowing, dan yang paling penting adalah melindungi tisu yang sudah kita tempelkan agar tidak mudah rusak dan anti air. Prosesnya sama seperti kita melapisi dengan lem, yaitu kaleng yang sudah ditempel dan sudah dilapisi dengan lem, sudah kering bagiannya, kemudian kita oleskan vernis. Nah, vernis ini juga bisa dioles pada seluruh bagian kaleng untuk melindungi cat yang ada pada kaleng tersebut. Baik, setelah itu kita keringkan, kita jemur, dan selesai. Selamat mencoba.